Pernikahan bukan sekadar cinta, tapi komitmen suci yang bisa jadi berkah, atau justru bencana. Banyak pria memilih karena wajah, tapi lupa menilai akhlak dan hati. Jangan sampai penyesalan datang setelah ijab kabul diucapkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semua, selamat datang di channel Inspirasi Kehidupan Islami. Di sini kita berbagi kisah, hikmah, dan renungan untuk memperbaiki diri dan memilih jalan yang diridhai Allah. Sebelum kita mulai, klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya agar tidak tertinggal setiap kisah penuh hikmah dari kami. Dan seperti biasa, tuliskan di kolom komentar, Bapak Ibu nonton dari kota mana? Mari kita saling mendoakan dalam kebaikan. Pernikahan bukan hanya tentang menyatukan dua hati, tapi juga tentang menyatukan dua jiwa menuju surga. Namun sayangnya, banyak lelaki yang silau oleh rupa, lupa melihat jiwa. Seorang pria Syalih pernah bercerita. Ia jatuh cinta kepada seorang wanita cantik, cerdas, dan mandiri. Semua orang memujinya. Tapi satu hal yang tak pernah disadari, wanita itu sering meninggalkan sholat, bahkan berkata ringan, nanti juga bisa taubat setelah menikah. Hatinya bergetar. Ia mengira bisa memperbaikinya setelah menikah. Tapi malam pertama mereka justru dimulai dengan debat. Sang istri menolak diajak sholat berjamaah, bahkan menertawakannya karena memutar murotal Quran. Masa malam pertama bukannya peluk-pelukan malah ngajak sholat? Sindir sang istri. Hari demi hari, pria itu merasa hampa. Rumah tangga yang ia bangun ternyata berdinding ego dan kesombongan. Tidak ada keberkahan, tidak ada ketenangan. Ia akhirnya menyadari bahwa kecantikan bisa memudar, tapi keimanan adalah cahaya yang akan selalu menerangi. Pernikahan bukan transaksi. Tapi kini, cinta sering diukur dengan angka, bukan rasa. Seorang laki-laki sederhana namun Syalih mendatangi rumah calon istrinya. Ia membawa niat baik dan mas kawin yang ia kumpulkan selama bertahun-tahun bekerja sebagai guru honorer. Tapi begitu ibunya menyebut nominal mahar yang sederhana, wajah calon mertuanya berubah masam. Cuma segini? Kamu pikir anak saya barang diskon? Gadis itu pun tidak membela. Ia justru tertawa kecil dan berkata, "Yah, kalau serius, minimal cincin berlian, dong." Hancur hati pria itu. Ia pulang dengan perasaan dihina. Malamnya ia menangis dalam sujud. Bukan karena kehilangan calon istri, tapi karena sadar, jika menikah pun, dia akan terus dianggap kurang, tak cukup. Sikap materialistis seperti itu bisa menjadi duri dalam rumah tangga. Istri yang tak pernah puas hanya akan menuntut dan menekan. Tak ada syukur, yang ada hanya tuntutan. Padahal, cinta yang besar tumbuh dari hal-hal kecil. Nasi hangat, senyuman ikhlas, dan kesederhanaan yang diberkahi. Cinta yang tulus tak pernah bertanya, berapa isi rekeningmu. Tapi kini, terlalu banyak hati yang menilai cinta dari dompet, bukan dari niat. Masih terngiang di benak Heri, seorang pria pekerja bengkel yang jatuh hati pada rekan SMA-nya dulu, Ayu. Mereka kembali bertemu lewat media sosial. Ayu kini berubah, tampilannya lebih modern, wajahnya dirawat klinik, dan gayanya modis. Saat Heri memberanikan diri menyampaikan niat baik, Ayu justru menyindir, "Gaji kamu cukup buat beliin aku tas branded nggak?" Heri terdiam. Hatinya runtuh, bukan karena ditolak, tapi karena Ayu yang dulu lembut dan sederhana kini berubah jadi wanita yang hanya bicara materi. Bahkan dalam obrolan mereka, Ayu terus menyisipkan kalimat semacam, "Kalau nggak punya mobil, nanti gimana dong mau ngajak aku jalan? Kamu masih ngontrak? Ih, aku nggak kebayang jadi istri yang nggak punya rumah." Heri menyadari, jika ia tetap memaksakan diri menikahi wanita seperti Ayu, itu artinya ia menyiapkan tali gantung untuk dirinya sendiri. Sebab perempuan yang mata hatinya tertutup oleh harga barang akan sulit diajak hidup sederhana, apalagi berjuang dari nol. Banyak lelaki terkecoh oleh foto-foto Instagram. Tersenyum manis, tubuh terawat, gaya selalu up to date. Tapi apakah semua itu menjamin kedamaian dalam rumah tangga? Fajar, seorang pria lulusan pesantren,
Merasa hatinya terpikat oleh seorang selebgram lokal. Wajahnya cantik, followersnya ribuan. Namun Fajar mengabaikan satu hal penting, cara wanita itu mempertontonkan dirinya. Setelah kenalan dan intens berkomunikasi, Fajar menyatakan niat baik. Tapi beberapa malam setelah pertemuan pertama mereka, dia tanpa sengaja melihat unggahan sang wanita di status privat, tubuh terbuka, gaya genit, dan caption yang menggoda. Ia bertanya hati kecilnya, apakah ini istri yang akan membesarkan anakku nanti? Bukan soal kecantikan atau profesi, tapi soal adab dan rasa malu. Wanita yang mudah menampakkan aurat dan memancing syahwat laki-laki lain, bukanlah sosok penjaga kehormatan keluarga. Lebih dari itu, wanita seperti ini sering tak paham batas. Chat pribadi disebarkan ke story. Kisah cinta diumbar demi validasi. Dan saat menikah, privasi rumah tangga pun tak luput dari sorotan netizen. Fajar pun akhirnya mundur perlahan. Bukan karena tak cinta, tapi karena takut rumah tangganya nanti hanya jadi konten, bukan ketenangan. Pernikahan dibangun bukan hanya dengan cinta, tapi juga kelembutan. Namun, ada wanita yang begitu mudah mengangkat suara, memotong pembicaraan, dan melemparkan kata-kata tajam seperti pisau. Andi pernah menjalani hubungan yang hampir menuju pelaminan. Sang wanita, Dita, cerdas, mandiri, dan aktif dalam komunitas. Tapi di balik itu semua, lidahnya tajam dan tidak pernah segan berkata kasar saat marah. Saat emosi, Dita pernah membanting ponselnya dan memaki Andi hanya karena hal sepele. Terlambat membalas chat. Cowok macam apa sih kamu? Bahkan ayahku nggak pernah sebodoh itu, teriaknya. Andi sempat bertahan, mengira itu hanya fase sesaat. Tapi makin lama, ia sadar bahwa bukan hanya kata-kata yang kasar, tapi juga cara Dita mempermalukannya di depan orang tua dan teman. Ia pernah disindir di depan umum. Kamu tuh nggak layak mimpin keluarga kalau sepelin janji gitu. Andi mundur. Ia ingin rumah tangga yang hangat, bukan medan perang. Ia sadar, perempuan yang kasar dalam bicara, apalagi di depan orang lain, bisa meruntuhkan harga diri suami perlahan-lahan. Ketaatan seorang wanita pada orang tuanya adalah cermin bagaimana ia akan taat pada suaminya kelak. Jika hari ini ia durhaka pada ibu bapaknya, esok mungkin ia akan mendurhakai imamnya. Fikri menyukai seorang wanita bernama Nisa. Wajahnya manis, pintar, dan rajin ibadah. Tapi satu hal yang membuat Fikri berpikir ulang, Nisa sangat kasar pada ibunya. Suatu hari saat Fikri bertamu, ia melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Nisa membentak ibunya hanya karena diminta mengurangi main ponsel. Ibu tuh cerewet banget. Bisa nggak sih diam bentar? Aku lagi stres. Ibunya hanya terdiam dengan mata berkaca. Fikri merasa sesak. Dalam diamnya, ia sadar bahwa wanita yang tak bisa menghargai ibu yang melahirkannya, tak akan menghargai suami yang baru hadir dalam hidupnya. Tak peduli seberapa sering ia ikut kajian, jika akhlaknya tidak menyentuh orang tua, maka itu belum cukup. Islam sangat menjunjung tinggi birrul walidain, berbakti kepada orang tua. Kesetiaan bukan dimulai saat ijab kabul diucapkan, tapi sejak cinta itu hadir di hati. Rian adalah pemuda mapan yang siap menikah. Ia bertemu Tiara, wanita cantik, luwes, dan dikenal luas di dunia kampus. Tapi semakin dekat, Rian mulai menemukan hal-hal yang mengganggu. Tiara suka menggoda laki-laki lain lewat komentar genit di media sosial. Ia pernah berkata, namanya juga iseng, seru aja kalau banyak yang ngejar. Lebih dari itu, Tiara masih sering bertemu mantan pacarnya dengan alasan teman lama. Bahkan pernah suatu kali, ia tertangkap berbohong, bilang ke Rian bahwa ia sedang belajar kelompok, tapi sebenarnya nonton berdua di bioskop dengan pria lain. Hati Rian hancur. Ia sadar, cinta yang tak bisa menjaga batas sejak awal, tak akan bisa menjaga ikatan sakral bernama pernikahan. Ia akhirnya mengakhiri hubungan itu sebelum semuanya menjadi luka permanen. Pernikahan adalah ibadah panjang. Pilihlah pasangan yang membuatmu makin dekat kepada Allah, bukan justru menjauhkanmu dari akhirat. Tulis di komentar,
Bapak Ibu nonton dari kota mana? Bagikan video ini ke sahabat, anak, atau adik yang sedang dalam masa memilih pasangan. Klik like, subscribe, dan aktifkan lonceng untuk terus mendapatkan nasihat-nasihat pernikahan dan inspirasi Islami lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.